Baik, shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 11. Perikopnya berjudul perkawinan di Kana. Baik, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin. Baik saudara, hari ini tema kita adalah perkawinan manis hingga akhir. Katakan amin. Perkawinan manis hingga akhir, keren ya. Nah saudara, kita lihat sebuah perkawinan biasanya di awal itu manis, betul nggak? Apalagi waktu pacaran ya Pak, Bu. Wah, luar biasa. Yang pria janjinya luar biasa. Jangankan bulan, biasanya calon minta ambilkan bulan sayang. Wow. Jangankan bulan, matahari pun saya ambilkan. Walaupun panas, tetap saya bisa ambilkan. Luar biasa. Bagaimana dengan yang wanita? Pinginnya apa? Pinginnya wah, cincin berlian gitu ya. Jangankan berlian, yang berliin pun saya belikan. Wah, janjinya semua luar biasa. Nah, pernikahan di awal memang selalu manis lah. Jarang ada yang pahit lah. Lalu bagaimana cerita? Kenapa kok bisa lama-lama ada jadi pahit-pahitnya? Saudara, 2 insan bersatu pasti ada perbedaannya. Pernikahan itu bukan menjadi sebuah hal yang bagaimana. Masing-masing punya perbedaan. Pernikahan itu bukan cocokologi, bukan mencocok-cocokkan, enggak. Tapi kita saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Suami melengkapi istri dan istri melengkapi suami. Dan kita harus tahu bahwa suami dan istri memang punya posisi yang berbeda-beda. Suami adalah imam. Suami adalah imam. Istri adalah penolong. Yang setuju katakan amin. Kalau imam ini perlu ditolong. Pertanyaan saya, pernah nggak Bapak Ibu melihat ibu-ibu itu kerjanya hebat-hebat? Kalau saya boleh kasih 4 jempol Bapak Ibu. Mengapa? Karena kerjanya luar biasa. Semua bisa disiapkan. Satu tangan bisa setrika, satu tangan masih bisa bisnis, satu kaki masih bisa susun yang lain. Jadi sekali kerja, 3 kerja sekalian jalan. Benar ibu-ibu? Itulah hebatnya seorang wanita. Pria nggak bisa. Pria cuma satu jenis kerja saja dia bisa. Makanya pria perlu ditolong. Tapi Alkitab mengatakan pria itu imam. Ya, pria itu imam. Makanya Bapak Ibu lihat di tempat ini di Israel, imam itu rata-rata bekerja ya. Lalu yang wanitanya di dalam rumah. Kita lihat mengapa akhirnya bisa terjadi sebuah hal yang cekcok lah, tidak sepakat lah. Biasanya waktu sebelum menikah kan kelihatannya manis-manis ya, yang buru-buru nggak kelihatan. Itu biasa. Dan tetapi setelah pernikahan, memang yang harus terjadi adalah kita saling melengkapi. Namun karena ada hal-hal yang seperti itu terjadi, mari Bapak Ibu saya berdoa hari ini kita belajar agar kita bersama-sama mempertahankan pernikahan kita dan mengisi dengan hal-hal yang manis seperti perkawinan di Kana ini sampai kita dipanggil oleh Tuhan, pernikahan kita tetap manis di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin? Ayo kita lihat pernikahan di Kana ini. Kita lihat apa yang terjadi di Kana ini. Mereka menyimpan anggur sampai yang terakhir tetap yang terbaik. Ada 3 hal yang boleh saya bagikan. Yang pertama tentang Ibu Yesus. Nah, kita belajar dari kisah pernikahan atau perkawinan di Kana ini. Ibu Yesus ada Maria menaruh harapannya hanya pada Yesus. Pertanyaan saya, keluarga Bapak Ibu yang sudah menikah nih, Bapak Ibu boleh lihat pasangannya? Lihat sekali, ya.
Siapa yang Bapak Ibu andalkan dalam rumah? Bisa jadi istri mengandalkan suaminya. Bisa jadi suami mengandalkan istrinya. Itu salah. Yang benar adalah suami istri bersama-sama mengandalkan Yesus. Pernikahan bukan melibatkan dua orang, tapi melibatkan tiga. Suami, istri, dan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena Bapak Ibu waktu dulu mengucapkan janji nikah bukan di depan manusia saja, tapi Bapak Ibu mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu janji dengan Tuhan, janji dengan manusia. Nah, saudara, Ibu Yesus memberikan satu contoh yang sangat bagus, yaitu Maria. Dia berharap pada Yesus, tapi Yesus bilang waktunya belum tiba. Apa yang mau engkau aku lakukan? Nah, saudara, kita belajar, mari taruhlah harapan kita pada Yesus. Yang mau katakan amin. Jangan berharap pada yang lain. Rumah tangga seringkali berharap sama tetangga, makanya terjadi sesuatu hal yang menurut saya tidak baik. Seringkali jadinya suka membanding-bandingkan. Yang wanita suka ngomong, coba kalau papa kayak dia, mungkin hari ini kita nggak seperti ini. Lalu yang wanita juga bisa ngomong, coba kalau ibu, mama seperti dia, hari ini kita nggak seperti ini. Bapak Ibu, semua orang ya, dulu waktu pertama menikah itu bagus-bagus, bodinya kayak gitar Bapak Ibu. Saya dulu juga bodi gue bagus loh Bapak Ibu. Setelah sekian tahun, 23 tahun pernikahan berlalu, anak saya juga udah kuliah, sekarang badan saya agak sedikit ngelebar ke kanan ke kiri gitu. Dan ibu-ibu yang istri saya juga sama seperti itu. Lalu dulu mungkin ganteng, gak ada kerutan, sekarang udah banyak kerutan. Dulu rambut masih padat, sekarang rambut udah banyak hilang. Semua orang mengalami hal yang sama. Setuju gak kira-kira? So, kita belajar, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, punya iman. Saudara, Maria punya iman. Maria bilang begini, apapun yang Tuhan Yesus suruh lakukan, itu lakukan aja gitu. Dia beriman. Nah, saudara, hari ini kita lihat waktu Maria beriman kepada Yesus, walaupun Yesus bilang waktunya belum tiba, pertanyaan saya, apakah Maria kedor imannya? Enggak. Dia sempat ngomong sama pegawai itu, lakukan aja apa yang Yesus suruh, ya lakukan aja. Saudara, iman ini penting. Keluarga yang sehat secara rohani adalah keluarga yang sungguh-sungguh punya iman yang sejati. Saudara, tidak mungkinlah dalam keluarga itu gak ada badai. Setuju? Justru ujian itu akan datang pada waktu Bapak Ibu bukan di puncak, tapi pada waktu kita ada di bawah. Ngeri kan? Pada waktu kita bukan diberkati berlimpah-limpah, pada waktu kita nggak punya uang, pada waktu kita kesulitan, mungkin usaha ada goncangan. Apakah kita tetap beriman kepada Yesus? Amin. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, saudara, kita belajar satu kata, yaitu ketaatan. Tanpa ketaatan, mujizat tidak mungkin terjadi. Saudara, keluarga yang taat kepada Kristus, maka Tuhan lakukan bagiannya, yaitu mujizat. Nah, pada waktu itu Maria menyuruh pelayan itu, lakukan aja apa yang Yesus suruh. Dan mereka mulai isi tempayan itu dengan air. Nah, luar biasa. Kita bisa belajar dari sebuah ketaatan. Kalau saya jadi pelayan-pelayan di sana, saya bisa ngomong, yang kita perlu anggur loh, Maria, Marmar. Yang kita perlu itu anggur, bukan air putih. Ngapain suruh saya isi air putih ke tempayan ini? Yang mereka perlu itu anggur. Tapi saya lihat Alkitab nggak menuliskan ada terjadi perdebatan atau mereka mempertanyakan itu, tapi mereka melakukan. Amin. Mereka langsung saja melakukan dan terjadilah mujizat. Itulah ketaatan. Ketaatan melahirkan mujizat. Katakan amin. Keluarga yang taat kepada Kristus, yang hidup sungguh-sungguh, percayalah mujizat itu nyata. Katakan amin. Oke, pesan penting buat keluarga-keluarga di tempat ini, saya bacakan saja langsung singkat, Efesus 5:24. Saudara, ini buat ibu-ibu ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, ini maaf buat ibu-ibu, tanamkan dalam hati baik-baik. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan untuk supaya istri tunduk kepada suami. Ini yang paling persoalan dalam sebuah keluarga. Banyak ibu-ibu tidak bisa tunduk pada suami. Mengapa? Suamiku nggak beres. Suamiku nggak bisa. Suamiku nggak ada usaha, suamiku berantakan. Masa lu suruh gue tunduk sama suami? Itu perkataan orang dunia. Sudah, ketika kita tunduk, ibu-ibu ya, tunduk kepada suami, itu kita tunduk kepada Tuhan. Nilainya di situ. Kita tunduk kepada
kepada suami bukan karena suami kita hebat, tapi karena kita cinta Tuhan. Jadi ibu-ibu dengar, kalau ibu-ibu cinta Tuhan, pasti tunduk kepada suami. Ibu-ibu tidak pernah mampu mengubah suami kamu. Yang bisa mengubah suami itu siapa? Tuhan Yesus. Katakan amin. So banyak ibu-ibu yang kesulitan di sini. So hari ini kita belajar, pastikan kita tunduk pada suami. Lalu yang kedua, pesan khusus buat suami. Kita mengasihi istri bukan karena dia cantik. Cantik itu nggak kekal. Cantik itu bisa berubah. Setuju nggak? Cantik itu juga bukan dari luar, tapi cantik itu dari hati. Bapak-bapak nih mengasihi istri. Seringkali jangan bilang begini, istri saya galak, boksu, galak, galak gitu ya. Saya nggak sanggup gitu. Tiap kali saya pulang marah-marah saja gitu ya. Saya nggak kuat lagi. Tuhan, saya mau pisah gitu ya. Woi, stop, tutup mulutmu itu ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan dengar-dengar ya hal-hal seperti itu karena itu tidak baik. Kasihlah istrimu. Karena saudara ketika Bapak Ibu kita lihat seorang bapak mengasihi istrinya karena kita mengasihi Tuhan. Kan kita pernikahan janjinya 3 pihak, suami, istri dan Tuhan. So kalau kita tidak mengasihi istri kita, itu sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Pada Yesus, Alkitab menuliskan telah menyerahkan dirinya kepada kita. Yesus itu nih menyerahkan nyawanya buat bapak-bapak ini. Lalu Tuhan hanya suruh kita mengasihi istri gitu loh. Kita kalau nggak melakukan itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. So kita mengasihi istri bukan istri kita lembut, istri kita dengar kata. Masa sih mau istri kita jadi robot? Kiri, wah istrinya kiri. Kanan, wah istrinya kanan. Bapak Ibu menikah dengan istri. Bapak-bapak bukan menikah dengan robot. Yang ngerti katakan amin. Robot pakai tombol ya, kiri kanan bisa diatur gitu ya. Tapi istri memang agak susah diatur. Apalagi waktu belanja. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. So apapun yang terjadi, kita mau pernikahan kita manis sampai akhir. So bangunlah keluarga di atas firman Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Suami istri sering mengadakan doa bersama. Penting sekali. Persekutuan dalam Kristus itu kita bangun lewat apa? Lewat renungan firman bersama-sama. Bangun sebuah keluarga bersama-sama. Suami istri bergandengan tangan bersama anak-anak berdoa bersama-sama. Saudara, pemazmur mengatakan orang benar ya. Orang benar, anak cucunya itu tidak akan menjadi peminta-minta. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Berkat itu mengikuti orang benar. Kalau Bapak Ibu kita hidup benar, wajar. Keluarga itu sangat diberkati. Katakan amin. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu